puji Tuhan, selamat sore, shalom. Masih satu orang yang jawab shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Baik? Ya. Atau sangat baik? Hah? Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan sore hari teman-teman yang kita kembali datang kembali ya untuk bisa beribadah. Saya ingin saudara semua pada sore hari ini semangat memuji Tuhan ya, semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, yuk sama-sama kita pakai berdiri yuk. Haleluya. Coba lihat belakang saudara ya, kanan tidak ada bersebelahan. Coba lihat, Samuel bisa lihat Tio, JB bisa lihat Risto. Coba dilihat dulu. Ya. Ya, pastikan teman saudara itu bersukacita. Ya, gimana cara pastikannya? Walaupun pakai masker, kelihatan kok kalau saudara lagi senyum atau enggak. Ya, halo Marcel. Agak maju dong, jangan di belakang. Ayo agak maju. Ya. Tuhan. Oke. Hai Niko. Apa kabar? Baik ya. Ya, saya sangat senang sekali bisa ketemu teman-teman semua ya. Yuk kita mau memuji Tuhan sebentar, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini Engkau kumpulkan setiap kami anak-anak muda Tuhan. Kami percaya bahwa seberapa yang kami hadir pada sore hari ini Engkau hadir, Engkau melawat, Engkau memberikan sukacita semangat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa memuji dan bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Mari kita bersama katakan, tanpa ragu-ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku separuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan Yesus kau lah raja dalam hidupku, berkuasa menjaga selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tertuhan bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan
angkat tangan. Iya, kalau anak-anak muda memuji Tuhan harus semangat. Setuju? Setuju? Yang setuju katakan yes. Masih kurang keras, kurang semangat. Ya, yang setuju sama-sama katakan yes. Ya, kurang semangat lagi. Yang setuju sama-sama katakan yes. Ya, anak muda harus semangat. Ya, anak muda harus kuat. Ya, gak boleh lembek saudara. Ya, masih muda, tenaganya masih kuat. Ya, yuk kita menyanyikan hanya Kau Tuhan, sumpah kekuatan, kuasa-Mu dan Tuhan bagiku hanya sadarmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Mari setiap saudara anak muda sore hari ini datang kepada Tuhan dan akan mengucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik untuk selamanya. Kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Mari berkata-kata kepada Tuhan sore hari ini. Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Sebab Tuhan Yesus hadir pada sore hari ini. Tuhan Yesus hadir sore hari ini anak-anak muda. Kami menyembah, kami memuji. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan sembah Allah-Mu yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapan.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur, bersyukur padamu dengan apakah segala. Oh, kami bersyukur Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur, ku bersyukur dengan apakah-Ku tanpa segala. Oh, segenap hatiku Tuhan, hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Oh, dengan apakah-Ku tanpa segala kebaikan-Mu. Segenap hati setiap kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudara, sadarkah saudara ketika saudara bisa hadir saat ini, Tuhan, Engkau bisa hidup sampai saat ini, Engkau masih bisa bernafas, Engkau masih bisa bertemu dengan teman-temanmu, Engkau bisa bertemu dengan papa mamamu, Engkau bisa bertemu dengan keluargamu, Engkau masih bisa sekolah, Engkau masih bisa makan, Engkau masih bisa minum, Engkau masih bisa melakukan segala aktivitas yang Engkau kerjakan dan lakukan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Setuju bilang amin. Setuju bilang amin. Kalau engkau sadari itu, mari saya ajak kita sama-sama angkat tangan kita, saudara. Bukan dengan paksaan. Kalau engkau ingin bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, sambil kau pejamkan mata di hadapan Tuhan, kau boleh naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Mari bersyukur anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih atas segala
segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang dahsyat. Selamanya, selamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sharing firman Tuhan. Tuhan, Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, generasi muda-Mu Tuhan, sehingga ketika kami dengar, kami bisa lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Thank you, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih setia, anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, terima kasih untuk pemain musik. Ya, saudara, saya akan sharing saudara sebentar. Masih di tema yang sama, ya, kita bulan ini bahas bicara tentang mentoring, saudara. Ya, minggu lalu saya sampaikan mentoring dalam Matius 28 18 sampai 20, ya, gimana Yesus itu mementor murid-muridnya. Ya, gimana Yesus itu membina murid-muridnya, melatih murid-muridnya, saudara. Ya. Mengapa mentoring ini penting, saudara? Ya. Mengapa? Karena mentoring itu ini adalah salah satu cara, ya, salah satu media, ya, untuk saudara itu punya hubungan, ya, punya relasi dengan teman-temanmu, khususnya punya hubungan dengan, kalau engkau punya kakak rohani, ya, kalau engkau mungkin masih ada orang tua, ya, bersyukur ada orang tua, engkau jadikan orang tuamu itu penasehat bagi hidupmu, ya. Ketika engkau salah, engkau harus mau ditegur oleh orang tuamu, ya. Ketika mungkin nilai pelajaran saudara jelek dan saudara dilihat oleh orang tuamu, nilai saudara jelek, saudara juga ditegur oleh orang tuamu. Ya. Tentunya teguran itu bukan hanya sekedar ngomong doang. Saya yakin ketika saudara gak ngerti dalam kalian bersekolah, dalam kalian belajar, ya, tentunya ketika saudara ditegur oleh orang tuamu, gak mungkin saudara dibiarkan begitu aja. Pasti kalau saudara gak ngerti, misalnya pelajaran matematika nih, ya, ada hal tertentu saudara gak ngerti, ya, pasti saudara akan diajari oleh orang tua saudara. Pasti saudara. Nah, saya yakin itu gak mungkin orang tua kalian itu membiarkan saudara belajar sendiri. Ya,
tentunya saudara harus belajar sendiri. Saudara mungkin diajari oleh guru saudara di sekolah. Tapi ketika saudara ada di rumah, ya, ketika saudara belajar, ya, ketika saudara gak ngerti apa yang saudara pelajari, tentunya orang tua akan turun tangan untuk membantu saudara untuk belajar. Orang tua saudara akan membantu saudara untuk membantu pelajaran itu sampai saudara bisa ngerti. Ya memang saya sih belum punya anak saudara ya, belum menikah juga saudara. Tapi saya juga dulu pernah sekolah saudara. Ketika saya tidak ngerti ya pelajaran tertentu ya, saya pasti akan diajari oleh papa saya. Ya, gimana caranya untuk bisa ngerti pelajaran itu. Nah begitu pula dalam mentoring itu secara gak langsung itu mentoring saudara. Ya. Perhatikan teman-teman ya. Saudara ada tempat ini ya, di gereja ini. Saudara beribadah setiap Sabtu saudara. Walaupun minggu saudara datang. Sabtu dengan minggu berbeda saudara. Minggu saudara pasti berbaur dengan jemaat umum ya, yang sudah tua-tua khususnya. Tapi kalau sudah Sabtu ibadah khusus untuk saudara, untuk anak-anak muda. Artinya yang saya ingin katakan adalah saudara harus mempergunakan kesempatan yang ada di hari Sabtu untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk saudara bisa dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun itu yang berbicara di depan saudara, saudara menghargai, menghormati, saudara mendengar. Ya. Dari situ saudara secara gak langsung saudara dimentor. Ya, walaupun idealnya mentor itu terjadi segelintir orang saudara. Ya. Maksudnya misalnya saya ini jadi kakak rohani, ya, akan menjadi lebih efektif pembinaan itu terjadi, pelatihan itu terjadi kalau tidak banyak orang. Mentornya satu, ya, yang di mentor ya paling tidak 2 orang lah. Nah, itu bisa efektif saudara. Apakah ketika ibadah Sabtu bisa lakukan pementoran? Sangat bisa saudara. Ya, tapi saya ingin membedakan saudara. Ibadah Sabtu, ibadah sungguh-sungguh bahwa saudara memuji menyembah Tuhan. Di luar jam ibadah saudara bisa lakukan mentoring, pembinaan saudara. Makanya saya bilang penting mentoring itu. Ya. Saya bertanggung jawab penuh atas saudara. Ya. Dalam arti begini, saya bertanggung jawab penuh dalam arti dalam pertumbuhan kerohanian saudara. Ya. Dalam pertumbuhan kerohanian saudara. Karena saya membina saudara di komunitas Nesgen ini, saya bertanggung jawab atas saudara. Saya tidak mau bahwa kerohanian saudara jadi dangkal, ya, jadi gak bertumbuh. Saya gak mau. Saya mau saya dan saudara punya kerohanian bertumbuh. Artinya kerohanian gini saudara. Saudara mengenal Tuhan itu lebih lagi. Ya. Saudara belajar firman Tuhan lebih lagi saudara. Saya bersyukur ya, beberapa bulan lalu kita sudah akhiri pembacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu saudara. Saya saudara untuk baca, tapi saya sendiri gak baca. Kan aneh saudara. Ketika saya suruh saudara, ayo baca firman Tuhan setiap hari, saya pun juga harus ikut serta membaca. Kenapa? Karena seorang mentor, seorang pembina rohani, ya, dia harus jadi teladan terlebih dahulu. Ya, harus menjadi teladan terlebih dahulu, saudara. Nah, makanya penting mentoring ini, saudara. Ya, saya percaya bahwa setiap saudara semua punya, ya, bibit atau punya kemampuan untuk jadi mentor kelak. Ya, tapi terlebih dahulu saudara harus jadi mentor terlebih dahulu sebelum saudara jadi mentor. Ya. Saya pun juga di mentor saudara. Sampai sekarang saya
pasti dimentor oleh connecting. Ya. Kalau ada hal tertentu yang saya butuh masukan beliau, saran, nasihat atau apapun itu dalam pelayanan, dalam hal pribadi saya akan cerita ke connecting. Ya. Karena saya menganggap dia mentor saya, mentor rohani saudara saya, saudara. Nah, saya katakan seperti ini kepada teman-teman semua. Ya. Saya tidak memaksa saudara untuk bercerita kepada saya dalam mentoring. Ya. Saya akan bilang minggu lalu itu harus ada pendekatan, saudara. Pendekatan terlebih dahulu. Say hello, tanya kabar, kasih semangat. Tapi untuk bisa lebih dalam masuk, ya. Misalnya nih ya, saya pengen lebih dalam masuk. Misalkan aja ya, saya pengen lebih dalam masuk di kehidupan JB. Ya. Saya nggak mungkin hanya sekedar say hello doang, tapi saya tidak memberi diri saya untuk bertanya kepada dia. Ya. Atau saya bertanya apa kegiatan dia selama ini. Ya. Kehidupan dia sehari-hari gimana. Mentoring itu penting, saudara. Ya, saudara harus dibina, dilatih, ya, dimentor, saudara. Dalam khususnya kalau saya di sini dalam kerohanian saudara. Kenapa? Karena generasi muda saat ini, ya, bukan karena mereka banyak jatuh dalam hal-hal yang negatif, ya, dalam hal pacaran yang negatif, tidak, saudara. Tapi saat ini generasi muda diserang dalam keyakinannya kepada Tuhan. Makanya saya punya tanggung jawab untuk itu. Ya. Saudara pun juga harus betul-betul mau dibentuk, bertumbuh secara kerohanian, saudara. Ya. Beberapa hari kemarin itu saya ikut webinar, saudara. Ya, jadi seminar online di Zoom. Ya. Jadi tentang membangun generasi muda, gimana pelayanan generasi muda, juga tentang apologetika, ya. Kalau saudara pengen tahu apologetika itu adalah mempertahankan kepercayaan saudara kepada Tuhan, itu apologetika, saudara. Agama seberang itu berusaha untuk menyerang kita dalam hal iman kita kepada Yesus. Dan saya cukup kaget, ada seorang anak muda, ya, dia dulunya cinta Tuhan, dia dulunya pelayanan di gereja. Tapi sekarang dia menjadi ateisme. Ateisme itu adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Saudara bayangkan, anak muda pelayanan, saudara, ke gereja, beribadah. Tapi mengapa dia bisa jadi ateisme? Salah satu penyebabnya adalah karena dia pengen cari tahu dan tidak dibina, tidak dimentor. Sehingga dia cari tahu sendiri, dia mungkin merasa gak puas dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dia cari tahu dan akhirnya apa? Dia jadi ateisme, gak percaya adanya Tuhan. Ya. Nah ini penting, saudara. Saya tanya kepada teman-teman, ya, pertanyaan sederhana, ya. Seberapa yakin engkau, ya, seberapa yakin kalian bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan? Boleh angkat tangan kalau saudara yakin. 100% yakin? Yakin? 100%? Ya. Oke, silakan turun tangan. Kalau kau yakin dan percaya 100% bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamatmu, ya. Mengapa kau yakin? Ada yang bisa bantu saya jawab? Samuel, kenapa? Karena percaya akan diselamatkan oleh Tuhan. Oke. Jadi kamu yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat karena kamu percaya bahwa kamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan kamu yakin bahwa kamu sudah diselamatkan Tuhan saat ini. Ya. Puji Tuhan. Hal seperti itu, saudara. Ada lagi yang lain. Mengapa kau yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamatmu 100%?
bahkan 1000%. Mengapa? Theo bisa bantu mengapa? Kamu yakin percaya? Jawaban itu gak bakal hanya ragu banget. Soalnya masuk akal. Oke, masuk akal. Iya. Ya, masuk akalnya seperti apa? Panjang nanti. Jadi balik lagi tadi karena yang bukan itu jadi kelas apa lagi? Oke. Ya. Ya, hal seperti ini penting, saudara. Ini perlu diskusi. Ya. Makanya saya bilang kepada saudara, jangan ragu untuk saudara cerita kepada saya dan dalam hal khususnya iman saudara kepada Yesus. Jangan ragu untuk saudara bercerita, jangan takut saudara. Kenapa? Saya berusaha untuk bisa menjaga kerohanian saudara agar saudara tidak jauh, tidak menyimpang saudara. Saya tanya lagi, ya, siapa yang yakin, ya, bahwa firman Tuhan itu sepenuhnya benar 100%? Boleh angkat tangan saudara. Gak boleh lihat temanmu. Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Ada beberapa yang kurang angkat tangan. Seberapa kau yakin bahwa firman Tuhan itu benar 100%? Boleh angkat tangan. Saya mau tanya kepada orang yang tidak mengangkat tangan, kenapa menulis itu apa pendapat Kristo? Kenapa? Gak salah, gak tahu ya. Oh, kalau Theo gimana Theo? Di dalamnya nulis manusia, karena kan ada beberapa memang di dalamnya ada kontradiksi sama lain. Terus problemnya juga karena sering dibawakan dipicingkan. Banyak interpretasi orang yang maksud itu. Karena itu belum tentu 100% yang dimaksudkan. Baik lagi, kita nggak bisa impartasi ke atas. Yang bisa Tuhan sendiri ngasih bawah. Makanya nggak bisa dibilang yang kita baca dalam Tuhan itu tempat soalnya ya Oke. Ya, saya sangat menghargai apa pendapatnya. Gak apa-apa saudara bisa kasih pendapat. Sekarang saya tanya ke Samuel Supriya, kenapa kamu yakin 100% bahwa firman Tuhan itu benar? Kalau menurutku firman Tuhan itu ditulis gara-gara seseorang mendengar langsung atau mengalami kejadian langsung dari Tuhan. Oke, mengalami kejadian langsung dari Tuhan. Jadi firman Tuhan itu 100% benar. Oke, saya sangat menghargai. Akan ada hal pendapat yang macam-macam saudara. Tapi saya sendiri meyakini bahwa firman Tuhan itu 100% benar. Dan saya juga meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Mungkin dalam hati ya, atau kalian mungkin cuek aja nggak bertanya, kenapa kok saya bisa meyakini hal itu? Karena firman Tuhan itu betul-betul benar saudara. Memang berkata Theo ditulis oleh manusia. Tapi apa yang ditulis oleh manusia itu semua diilhami oleh Tuhan sendiri. Ya mungkin ini kita perlu ada pengajaran khusus tentang hal ini. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi iman kita itu diuji dalam hal seperti ini. Ya. Makanya perlu saudara dimentor. Nah, khususnya dalam Al-Quran. Saya tidak bicara di luar hal kerohanian, ya, karena saudara ada di ibadah tempat ini. Di luar itu, misalnya dalam pelatihan apapun itu, mentoring di sekolah, dalam hal ekstrakurikuler atau dalam pelatihan apapun itu, ya saudara ada hal ranah lain. Tapi dalam hal ini, saudara harus paham. Ya, saudara harus yakin betul-betul. Saya tidak mau jangan sampai saudara itu terhilang. Saudara harus ada di track yang benar. Di dalam apa? Di dalam iman saudara
di dalam kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika saudara ditanya oleh teman saudara yang bukan sealiran dengan kita agama saudara, saudara bisa menjawab. Dan saudara tidak akan terpengaruh dengan teman saudara, dengan argumen, dengan pernyataan teman-teman saudara. Oke? Ya. Saya harap saudara bisa lebih paham hal ini. Kenapa sih kok mentoring penting? Kenapa sih pembinaan pelatihan itu penting, saudara? Karena hal seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada salah satu anak sharing, ya, dia anak Tuhan, ya, samalah. Maksudnya saya tidak bicara agama loh ya, karena agama itu gak menyelamatkan. Agama itu gak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya satu pribadi, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya ingin katakan teman-teman, jangan kau berpatokan dengan agama. Kita agama Kristen, semua agama Kristen di KTP saudara, di kartu pelajar saudara agama Kristen. Tapi agama tidak menyelamatkan engkau. Kenapa? Karena hanya Yesus yang menyelamatkan engkau. Balik lagi saudara. Jadi teman orang anak ini itu sharing saudara, cerita. Jadi dia itu ceritanya, dia juga sempat mempelajari agama lain. Dia tanya kan, ada cerita dulu, dia belajar dia sempat sharing karena dia juga dapat cerita tentang agama itu, saudara. Ya. Pada intinya dia ngomong bahwa agama ini juga gak jauh, agama ini sama baiknya dengan yang kita anut. Dia juga bicara tentang surga, dia juga bicara tentang reinkarnasi, saudara. Kalau bicara reinkarnasi itu kalau saudara reinkarnasi itu ketika saudara mati, ya, saudara bisa hidup kembali. Itu reinkarnasi saudara. Ya. Orang ini cerita dengan argumen, dengan pernyataan itu. Tapi saya berusaha untuk menguatkan iman dia, untuk dia tetap di track yang benar, untuk dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ngomong gini ke dia, ya. Balik lagi, saya ngomong bukan soal agamanya. Setiap agama itu punya pengajaran masing-masing, ya. Tapi kalau di dalam kita, di dalam kekristenan itu bukan bicara agama, tapi bicara hubungan dengan Tuhan Yesus. Kalau kau hidupmu benar, kalau hidupmu kudus berkenan, kau pasti akan masuk surga. Tapi kalau hidupmu gak benar, ya, dalam dunia ini kalau hidupmu gak benar, hidup dalam dosa, engkau gak bertobat, ya, otomatis engkau pasti akan masuk ke neraka, istilahnya neraka, saudara. Dua pilihan, gak ada pilihan lain, surga atau neraka. Siapa yang menentukan penghakiman itu? Ya Tuhan sendiri. Makanya mentoring itu penting dalam hal seperti ini. Saya tidak mau generasi muda, saudara tertanam, saudara beribadah tempat ini, saudara bertumbuh. Saya punya tanggung jawab atas saudara dalam hal kerohanian saudara, dalam iman saudara. Yang pertama itu iman. Yang kedua dalam pengharapan. Ya, pengharapan. Saya bertanggung jawab atas membina saudara, mementor saudara dalam pengharapan. Pengharapan itu apa? Amsal 23:18 berkata seperti ini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan itu ada dan harapan kita gak akan hilang. Kalau harapan itu bicara apa? Cita-cita. Apa sih? Kalau saudara punya cita-citanya, saudara pasti punya harapan. Misalnya aku pengen jadi pendeta, misalnya seperti itu harapan. Itu cita-cita. Apalagi harapan saudara. Saudara punya visi ke depan, itu harapan juga sebenarnya. Apa visimu? Apa yang ingin kau mau lakukan ke depan? Apa? Kau mau jadi apa ke depan? Punya rumah, kamu mau pengen punya rumah di umur berapa? Ya. Budgetnya berapa dan lain sebagainya, saudara.
harapan. Saudara juga punya harapan dalam perkoronan saudara. Bahwa saudara punya harapan bahwa kelak itu saudara, ketika saudara dipanggil Tuhan, saudara bisa masuk surga. Itu harapan. Harapan saudara yang lainnya, saudara bisa dapat nilai yang bagus, saudara bisa dapat ranking di sekolah saudara. Itu harapan. Jadi itu saudara, ya, iman, harapannya ketiga kasih. Ini semua di dalam firman Tuhan. Ya. Dalam mentoring, dalam pembinaan, ya. Saya ingin ada kasih itu sendiri saudara. Firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap jiwamu, ya. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Dalam pembinaan kerohanian, ya, kasih itu harus ada. Ya. Kasihmu kepada Tuhan, kasihmu kepada sesama, kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, kasih itu harus ada. Kenapa? Karena Yesus sendiri dikenal Maha Pengasih. Apa jadinya? Ya, ketika saudara ada di luar, saya pernah alami saudara. Ya. Seringkali, ya, saya nggak membandingkan, tapi saya berusaha untuk membina, ya, melatih dalam hal kecil seperti ini. Saya pernah ketika suatu kondisi dulu masih SMP SMA saudara. Ya. Saya ini kurang ajar terhadap mama saya waktu itu. Saya ngomong apa adanya. Ya. Saya kurang ajar waktu itu. Saya sempat sedikit bentak, maksudnya suara saya ngomong kalau mama saya itu agak keras. Ke papa saya juga. Tahu apa yang mereka katakan. Saya waktu itu aktif di gereja. Tahu apa yang papa saya katakan. Kamu ke gereja setiap minggu, mana kasih? Coba saya gitu kan saudara. Sungguh saya ngomong apa adanya. Saya dibilang gitu sama papa saya. Saya ingat betul waktu itu masih SMA, ada salah satu SMP. Saya tuh aktif gereja, saya sudah aktif di ibadah. Waktu itu ibadah Sabtu. Saya bilang gitu sama papa saya. Mana kasihmu? Gak jarang juga, ya. Ketika saudara mungkin bersama teman-teman di keluarga saudara bermasalah, ya. Saya nggak tahu saudara pernah alami ini apa enggak, ya. Tapi pasti yang akan bukan diserang, yang akan dipertanyakan adalah satu, mana kasihmu? Artinya apa? Ayo, saya ingin ngajak setiap saudara. Saya pengen saudara, ya, bahwa saya jadi mentor rohani buat saudara semua. Ya, tentunya saya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa memperhatikan saudara setiap hari. Ya, mungkin saya tidak bisa kontak saudara, WA saudara setiap hari. Ya, kita cuma ketemu di hari Sabtu dan Minggu. Ya. Tapi saya ingin saudara, ayo, kalau saudara ada sesuatu, saudara ada permasalahan, saudara ada persoalan, cerita, jangan sungkan saudara. Saat ini saya lagi mementor satu anak, ya, orang sini juga, saudara, masuk. Ya. Dia juga cerita apa yang dia alami dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Dia cerita, saudara. Saya berusaha untuk mementor dia semaksimal mungkin, saudara. Saya bersyukur bahwa dia masih percaya kepada saya. Dia bisa mau sharing terhadap saya, dia mau cerita dan dia mau dibina, dia mau dinasihati, bahkan dia mau ditegur, saudara. Ayo, saya tidak mau kita generasi muda tempat ini, saya dan saudara, ya, saya tidak mau membuat saudara, atau saya tidak mau meninabobokan saudara. Meninabobokan saudara, artinya saudara gak ngapa-ngapain, saudara gak aktif, saudara pasif, enggak saudara. Ayo aktif saudara. Ya, aktif. Cerita.
cerita saudara. Kalau ada saudara punya pergumulan, saudara punya persoalan, ya. Saudara mungkin gak ngerti firman Tuhan. Ketika saudara baca firman Tuhan, saudara gak ngerti, saudara bisa tanya ke saya, oh ini apa maksudnya? Dan saya sebisa mungkin dan semaksimal mungkin bisa jelaskan kepada saudara maksud ayat ini apa. Ya, saudara, ini harapan saudara saya kepada teman-teman semua. Ya, yang juga gak hadir mungkin nonton lewat Facebook, mengikuti lewat Facebook. Ya, saya pengen ini terjadi. Saudara. Ayo, jangan saudara alergi untuk dibina. Ya, untuk saudara dilatih. Saudara bisa dengar cerita saya, masa lalu saya lebih banyak lagi. Saya gak pernah mau takut. Saya mau jadi teladan terlebih dahulu. Ya. Dalam mentoring, dibina, dilatih, ditegur, keterbukaan. Gak mungkin saya suruh saudara terbuka kalau saudara gak tahu dulunya saya seperti apa. Ya. Terbuka saudara. Apakah saya akan menyebarkan? Oh, tidak. Saya bertanggung jawab penuh atas saudara. Apa yang saudara ceritakan itu cukup sampai ke saya saja. Dan saya berusaha untuk membina, melatih, ya, menasihati, menegur, mendoakan. Nah, seperti apa yang kita lakukan minggu lalu, saudara saling mendoakan satu sama lain. Ya, ayo malam hari ini, ya, kita generasi muda, kita masih kurang 2 minggu lagi kita belajar lagi tentang mentoring, saudara. Sekali lagi untuk praktek ini, ya, tidak bisa kita lakukan dalam ibadah di Sabtu. Kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan pergumulan ada masalah, sekali lagi saya ngomong ada masalah, cerita saudara. Jangan sungkan. Ya, saya siap untuk mementor saudara, membina saudara. Ya, jarang saya dan beberapa orang pun kadang saya chatting juga. Saya sekarang berusaha untuk bangun kontak dengan saudara. Ya. Semaksimal mungkin gimana caranya saya coba mulai perlahan untuk bisa japri kalian masih satu-satu. Untuk apa? Ya untuk sekedar say hello, tanya kabar, atau gimana sekolah kalian, gimana belajar saudara, dan lain sebagainya. Ya, ayo malam hari ini, ya, saudara harus mau tegur. Saudara harus berhati. Dan dalam hal kerohanian khususnya, saya ingin saudara bisa lebih lagi bertemu. Saudara mungkin waktu sebelum baptisan saudara ikut katekisasi kan? Ya, ikut katekisasi. Masih ingat apa enggak bahan ajarnya? Hah? Masih ingat? Ingat apa enggak? Ya, mungkin kan saudara akan lupa saudara. Tapi itu penting banget saudara. Ya, bukan sekedar saudara mau dibaptis saudara baru diajar seperti itu, enggak. Setelah dibaptis pun saudara masih perlu diajar hal itu. Ya, itu waktu itu bicara sebelum di katekisasi itu bicara tentang keselamatan. Ya, ini seingat saya tentang dosa juga ada di situ. Tentang iman juga ada di situ saudara. Sebelum saudara mengikuti baptisan air. Ya, ayo. Ya, ini harus ada dalam kehidupan saudara, dalam hal kerohanian. Terus saya juga pesan kepada teman-teman, ya, bahwa saudara bisa latihan dalam hal lain, dalam hal kerohanian juga dalam hal lain, ya. Khususnya di gereja kita ini kita akan, saya boleh kasih tahu, kita akan digital saudara. Ya, saudara tahu kita hampir setiap Sabtu Minggu live Facebook, ya, di HP itu. Tapi kita akan semakin maju. Saya ngomong beberapa orang japri, beberapa orang waktu itu minggu lalu. Ya. Kalau kalian pengen, ayo belajar saudara. Terbuka sama Lucio, sama Sebuya, kalau Cici juga, Nathan. Semua di tempat ini, kalau kau punya kemampuan, ayo. Ya, khususnya saya kasih tahu
dalam video editing, saudara. Ya, ayo, gak ada salahnya saudara belajar. Kita sekarang lagi memang gereja lagi membutuhkan orang-orang yang khususnya di video editing. Ya, belajar. Dan saya juga kalau saudara mau, saya akan sediakan waktu untuk saudara bisa belajar dengan saya. Saya pun juga masih belajar saudara. Ya. Saya dengan ini, kalau boleh saya bilang masih dalam editing video, masih hebatan dia daripada saya. Saya belajar juga dari dia, dari ini. Dan saya tanya, oh seperti ini gimana nih caranya gini. Saya gak sungkan. Saya walaupun saya lebih tua, saya gak sungkan untuk bertanya kepada orang yang di bawah saya. Juga saya kadang bertanya ke beberapa anak di situ, kalau saya di tempat ini kadang saya gak ngerti, saya tanya apa? Gitu. Ini apa maksudnya? Bahasa ini apa maksudnya, artinya? Saya tidak tanya saudara. Makanya ayo, mentoring ini penting. Pembinaan pelatihan ini penting saudara. Ya, ayo pergunakan kesempatan yang ada, ya, untuk saudara mau di-mentor, ya, saudara mau dilatih, saudara mau ditegur, saudara mau dinasihati. Untuk apa? Semua untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, saya sebenarnya minggu ini, Sabtu ini saya sempat jambi salah satu anak. Ya, dia juga jarang datang saudara, untuk dia bisa sharing kepada kita tentang mentoring. Ya, tapi anak ini juga kayaknya kurang bersedia karena mungkin dia ngomongnya kurang pengalamannya sudah. Nanti next time bisa. Ya. Saya ingin, ya, ketika saya ada tempat ini, saya tidak hanya saya di depan ini, ada kalian-kalian yang akan bisa ada tempat ini. Untuk apa? Untuk jadi YL, untuk jadi pembicara, ya, untuk bermain musik. Saya tidak pernah berambisi bahwa setiap minggu setiap Sabtu saya akan terus-terusan khotbah. Enggak, saudara. Saya sekarang lagi cari orang-orang yang mau, ya, khususnya dalam menyampaikan firman Tuhan, mau belajar untuk sharing firman Tuhan di komunitas ini. Siapapun itu, saya nggak pernah mau berambisi bahwa harus saya terus enggak, saudara. Saya pengen ada regenerasi. Saya mau ada orang yang khotbah berbicara di ibadah SGL ini, kalian penerusnya. Yang WL, saya tidak berambisi juga bahwa saya harus jadi WL satu enggak. Tapi kalian kalau kalian punya potensi untuk jadi pemimpin pujian, walaupun mungkin saudara harus latihan bernyanyi, ya. Walaupun mungkin ada falesan juga dulu sering fales ketika WL saudara, ya. Tapi saya mau terus belajar. Ayo, ya, ayo, mentoring ini penting. Ya. Saya mau saudara gak hanya dengar ini, ya, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, ya, atau sebaliknya, ya gimana istilahnya itu, ya. Tapi saudara betul-betul dengar, telinga kiri telinga kanan saudara dengar. Dan saudara tangkap pesan ini, ya, dan saudara bisa mau lakukan. Ya teman-teman, oke? Oke? Ya, kita sama-sama berdiri. Ya, kita mau datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pesan firman Tuhan ini tidak akan berakhir dengan sia. Saya sudah siapkan bahan saudara. Tapi tiba-tiba ngalir saudara. Ya. Ada beberapa ayat yang saya sudah siapkan saudara. Salah satunya adalah begini. Tuhan kasih hikmat seperti ini, bahwa kita anak muda, saudara dan saya, firman Tuhan katakan, seharusnya saudara bukan dikasih susu lagi. Ini firman Tuhan katakan. Tapi makanan keras. Apa maksudnya makanan keras? Saudara harus dikasih hal-hal yang bukan saudara dibentak, bukan saudara saya kerasin saudara bentar saudara. Tapi makanan keras itu dalam arti saudara harus pemikiran saudara, ya, harus lebih dewasa. Ya.
dalam berperilaku, dalam hal saudara beribadah, dalam hal saudara dengar firman Tuhan, saudara semakin dewasa, saudara semakin kritis. Saudara bukan susu lagi sebenarnya, tapi saudara menuju ke makanan yang keras untuk jadi orang yang dewasa. Saya pengen value ini, nilai ini ada dalam kehidupan saudara dan saya. Juga Tuhan kasih lagi tadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Berbahagialah orang yang itu ada 3 hal saudara yang tidak duduk, ya, tidak berdiri, tidak berjalan di hadapan orang fasik. Artinya apa? Dalam mentoring saudara, saudara bisa baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, di rumah saudara bisa baca di situ. Artinya begini. Kalau kita berjalan, ya, duduk, saudara berdiri, ada pengertian saudara. Saudara bisa belajar, duduk, saudara belajar. Ya. Berjalan, artinya saudara berjalan dengan orang yang benar, bukan dengan orang yang salah. Ya. Berdiri, saudara berdiri dengan benar, saudara. Berdiri apa? Saudara punya pendirian yang kuat kepada Tuhan. Ayo malam hari ini saya ingin berdoa beserta kita anak muda. Ya, sebelum kita akan pulang ke rumah masing-masing, ayo, ya, biarlah saudara mau dilatih, saudara mau dinasihati, saudara mau ditegur, ya, dan jangan ragu, jangan sungkan untuk saudara bercerita, ya, kepada saya. Mungkin saudara percaya dengan saya, saudara bisa bercerita dengan saya saudara. Kalau saudara anggap saya ini adalah kakak rohani saudara, ya, jangan sungkan untuk saudara bercerita. Ya, ayo kita tutup mata kita dan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, sejenak saudara merenungkan sharing firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar sama-sama saudara. Belajar saudara, saudara dimuridkan, saudara dimentor, saudara dibina, saudara diajar hal-hal yang benar, sehingga saudara tidak menyimpang. Firman Tuhan katakan sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi jalan kita lurus di hadapan Tuhan. Saudara punya iman yang kuat, saudara punya pengharapan yang kuat, saudara punya kasih yang kekal kepada Tuhan dan kepada sesama saudara. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari renungkan saudara, renungkan saudara, renungkan. Apakah saudara mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apakah saudara mau sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan? Atau apakah saudara ada hal yang dalam yang mungkin kau belum mau ceritakan, dan kau perlu mau ceritakan hal ini, kau perlu sharingkan? Mari renungkan saudara. Renungkan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Setiap kami anak-anak muda, generasi muda, next generation GBI Bakalan Tuhan, generasi-generasi penerus yang kau telah pilih dan kau telah tetapkan Tuhan, untuk menjadi umat-Mu yang kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami belajar kembali tentang mentoring. Betapa pentingnya kami dibina, betapa pentingnya kami dinasihati, ditegur Tuhan, untuk kami diajar lebih lagi Tuhan, khususnya di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus, di dalam pengharapan kami, di dalam kasih kami Tuhan kepada Engkau, bahkan kepada sesama kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan, mereka yang bertumbuh, mereka yang hadir maupun yang tidak bersama dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah mereka mau Tuhan untuk dibina, dimentor Tuhan, dimuridkan Tuhan, sehingga mereka semakin kuat Tuhan,
Mereka semakin punya iman dan kepercayaan kepada Engkau lebih lagi Tuhan. Mereka bertumbuh dan hidup mereka berbuah Tuhan, menjadi dampak, menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada, sehingga nama Yesus Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan untuk selama-lamanya Tuhan. Tuhan, Kau mampukan setiap anak-anak muda-Mu Tuhan untuk mau di mentor Tuhan. Bahkan Tuhan, kelak mereka akan menjadi mentor bagi adik-adik rohani mereka Tuhan. Kalau mereka sudah siap untuk itu ya Tuhan, mampukan Tuhan, persiapkan Tuhan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Kau ada, Kau bersama dengan setiap kami anak-anak muda-Mu, generasi muda-Mu Tuhan. Apapun pergumulan, permasalahan mereka Tuhan, dalam studi mereka mungkin ada hal yang mereka kesulitan Tuhan. Saat ini mungkin dalam belajar online Tuhan, sekolah online Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Engkau mampukan mereka Tuhan, untuk mereka belajar Tuhan, untuk mereka bisa belajar studi dengan baik di dalam sekolah mereka Tuhan, dan mereka bisa dapat nilai yang terbaik Tuhan. Hikmat Tuhan, akal budi Tuhan berikan bagi setiap mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu, kuasa Allah ada bersama dengan kami Tuhan. Kau berkati mereka, studi mereka, sekolah mereka, Kau pimpin Tuhan. Kau berkati masa depan mereka, masa depan yang penuh pengharapan Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, berdoa juga Tuhan selaku untuk Saudari Alis Tuhan yang tanggal 10 September kemarin berulang tahun. Dia yang tidak bersama dengan kami pada malam hari Tuhan. Dia berulang tahun Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Biarlah umur panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan Tuhan berikan bagi setiap Alis Tuhan, sehingga Tuhan dia jadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Bertambahnya usianya setahun Tuhan berikan Tuhan, ada hikmat Allah turun bagi Alis Tuhan, bagi dia Tuhan, sehingga dia terus bertumbuh, berbuah untuk hormat kemurahan-Mu, jadi berkat dimanapun dia berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini. Engkau juga pimpin, Engkau juga sertai mereka Tuhan. Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang jahat, dan juga yang hadir pada malam hari ini, Engkau jauhkan dari segala hal yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, berpisah satu sama lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah bersama dengan kami. Berdoa untuk bangsa dan Indonesia, negara kami Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami gak tahu COVID ini kapan akan berakhirnya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada kuasa Allah turun Tuhan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau mampukan pemerintahan yang ada Tuhan, memimpin dengan baik Tuhan, memerintah dengan baik Tuhan, takut akan Kau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, semuanya sehat. Kami yang di tempat ini semuanya sehat, aman, ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami. Mari anak-anak muda, angkat tangan kita bersama-sama, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman bahwa Engkau diberkati oleh Tuhan dengan kuasa, dengan otoritas yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Mari setiap generasi muda, anak-anak muda, terimalah berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang menyertai, berkat yang mengurapi, berkat yang memimpin hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan Amin. 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 Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.